Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi sistem pendukung keputusan. Kali ini akan kita bahas yaitu metode ARAS. ARAS itu singkatannya adalah Additive Ratio Assessment. Metode ARAS ini dikembangkan oleh Savatkas pada tahun 2010. Ini termasuk kategori metode yang baru. Nah, metode ini merupakan metode yang didasarkan pada prinsip intuitif bahwa alternatif harus memiliki rasio terbesar untuk menghasilkan solusi yang optimal. Ya. Ini dari jurnalnya Karselin ya, dan Turkis di tahun 2014. Ya. Di sini prinsipnya alternatif memiliki rasio terbesar untuk menghasilkan solusi yang optimal. Pada metode ARAS, nilai fungsi utilitas yang menentukan efisiensi relatif kompleks dari alternatif yang layak dibandingkan lurus dengan efek relatif dari nilai dan bobot kriteria utama yang dipertimbangkan penentuan alternatif terbaik. Ini dari jurnalnya Savatkas dan Turkis. Kemudian metode ARAS ini juga membandingkan fungsi utilitas dari alternatif dengan nilai fungsi utilitas yang optimal. Ini dari jurnalnya Kocak et al. Et al itu artinya penulisnya lebih dari 3 ya, lebih dari itu di tahun 2018. Jadi dia membandingkan fungsi utilitas ya dari masing-masing alternatif yang optimal. Tahapan dari metode ARAS ada 5. Yang pertama menentukan nilai kriteria bobot alternatif, ya ini hampir mirip dengan metode yang lainnya. Nah, di sini ada satu tambahan yaitu menentukan nilai optimum. Nanti akan kita bahas nilai optimum itu apa. Yang kedua, merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan. Ya, dari nomor 1 kemudian kita ubah menjadi metrik keputusan. Langkah yang ketiga, normalisasi metrik keputusan untuk semua kriteria. Nanti di detailnya akan kita bahas. Kemudian yang keempat, tahapannya yaitu menghitung nilai utilitas. Dan yang kelima, melakukan perankingan. Nah, ini termasuk ciri dari sistem pendukung keputusan, yaitu nanti hasilnya adalah dilakukan perankingan. Nah, pada metode ARAS ini alternatif terbaik itu adalah dari nilai yang tertinggi. Yang pertama kita bahas dulu tahapannya, menentukan kriteria, bobot kriteria, alternatif dan nilai optimum. Ya, yang 3 ini hampir sama dengan yang lainnya. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah pemberian nilai optimum, yaitu XOC ya, atau X0C ya. Ini dilakukan dengan memperhatikan kriteria benefit dan kriteria cost-nya. Nah, kalau dia termasuk kriteria benefit, ya, kriteria benefit, rumus untuk X0C-nya ini, nilai optimum dari kriteria, fungsinya adalah max dibagi 1. Max itu artinya nilai yang tertinggi dari masing-masing kriteria, kemudian dibagi 1. Nilai tertinggi dibagi 1 dari tiap-tiap kriteria. Kebalikannya,
Kalau termasuk kriteria cost, maka nilai terendah atau minimum dibagi 1. Nah ini, jadi untuk penentuan nilai optimumnya. Ya. Jadi nanti pada tabelnya ada kriteria, bobot, alternatif, kemudian nanti ada nilai optimumnya. Langkah yang kedua, merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan. Artinya, semua nilai yang berada pada masing-masing kriteria direpresentasikan menjadi metrik keputusan. Nanti metriknya seperti ini. Ya. Ya. Ada X01, ya, X0J, X0N, ya. Kemudian ada MN, ya. M itu adalah jumlah alternatif, N itu adalah jumlah kriteria. XIJ nilai performa dari alternatif I terhadap kriteria J. Kemudian X0J itu adalah nilai optimum, ya, dari kriteria J. Kemudian yang ketiga, melakukan normalisasi metrik keputusan untuk semua kriteria. Nah, tujuan dilakukan normalisasi yaitu untuk menyatukan setiap elemen metrik sehingga elemen pada metrik memiliki nilai yang seragam. Jadi hampir sebagian besar ya, metode yang ada di dalam sistem pendukung keputusan dilakukan normalisasi. Ya. Ini rumus untuk melakukan normalisasi. Ya. Kalau kriteria benefit, ya rumusnya seperti ini. Ya. XIJ dibagi sigma M, di mana I sama dengan 0 XIJ. Kalau termasuk kriteria cost, rumusnya seperti ini, dibagi dulu seper XIJ bintang, dibagi dulu. Kalau sudah dibagi, baru kita gunakan rumus yang sama. Perbedaannya, kalau nanti dia termasuk kriteria benefit, ya kita gunakan rumus yang ada di sini. Kalau termasuk kriteria cost, berarti dibagi 1 dulu. Ya. 1 dibagi dari XIJ bintang. Baru kita lakukan proses yang sama dengan kriteria benefit. Nanti mungkin lebih detailnya akan saya jelaskan di dalam contoh. Perhitungan atribut bobot, rumusnya seperti ini. Sigma N di mana J sama dengan 1, WJ sama dengan 1. Jadi dipastikan dulu bahwa bobotnya itu nilai maksimalnya adalah 1. Nah, kemudian menghitung metrik normalisasi terbobot. Ini tinggal dikalikan. Hasil dari perhitungan normalisasi dikalikan dengan bobot. Ya. Tahapan yang keempat yaitu menghitung nilai utilitas. Rumusnya, menentukan nilai optimum dulu. Sebelum kita menentukan derajat utilitas, kita tentukan nilai optimum dulu. Simbolnya adalah SI kecil. Itu adalah nilai fungsi optimalitas alternatif I, ya, sama dengan sigma N di mana J sama dengan 1, XIJ, ya, di mana I sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan nilai derajat utilitas, rumusnya adalah KI, ini untuk derajat utilitas sama dengan SI kecil dibagi S0, ya. Ini hanya pembagian, ya, pembagian di mana I sama dengan 0, ya. Di mana SI dan S0 merupakan kriteria optimalitas. Tahapan yang kelima, menentukan ranking dari hasil perhitungan aras. Nah, ini nilai yang tertinggi, ya, nilai yang tertinggi menjadi ranking 1 dan seterusnya. Ini berbeda dengan metode Oreste sama Vikor. Kalau Oreste dan Vikor, nilai yang terendah. Sementara ketika kita mempelajari metode SAW, WP, Topsis, AHP, Elektre, ya, kemudian ada SMART, ada murah, aras. Ini nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi.
Ya, yang terendah itu adalah metode Vicor sama metode Oreste. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah contoh. Ya, contohnya ini contoh yang metode SAW, ya, metode SAW, supaya penjelasannya lebih enak ya. Artinya saudara sudah memahami sebelumnya. Jadi ini rekrutmen untuk 5 calon pekerja posisi operator mesin. Yang dibutuhkan adalah 2 orang. Kriterianya ini ya. Ini simbolnya C1 sampai C5, sudah pernah saya bahas ya. Kita akan menjawab, kriterianya sudah ada. Kemudian kita tentukan dulu mana yang termasuk kriteria benefit dan mana yang termasuk kriteria cost. Ini sudah pernah kita bahas, kenapa pengalaman kerja, pendidikan, usia termasuk benefit, status, alamat ini termasuk cost. Mungkin saudara yang baru lihat video ini, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya. Di metode SAW sudah saya jelaskan tentang cara menentukan kriteria apakah termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Ya. Pembobotannya juga sama, ya ini bobotnya C1 bobotnya 0,3 ya, sampai C5 adalah 0,15 sehingga jumlah W-nya sudah 1. Kalau sudah 1 berarti tidak perlu kita ubah lagi. Ya, kalau W tidak sama dengan 1 baru kita lakukan perubahan. Kandidatnya ada 5 ini. Kemudian ini untuk data nilai dari kriteria pada masing-masing alternatif. Ya ini sama. Ya. Ini nilainya. Nah, kita akan menentukan nilai dari A0. Ya, kita akan menentukan nilai dari A0. Nah, rumusnya seperti ini untuk nilai dari A0. Rumusnya adalah kalau termasuk kriteria benefit, max dibagi 1. Kalau termasuk kriteria cost, min dibagi 1. Ya, oke, ini untuk rumusnya. Ya, rumusnya. Nah, sekarang kita lihat kriteria C1 yang ada di sini termasuk kriteria apa? Dia termasuk kriteria benefit. Berarti kita gunakan rumus yang atas. Berarti bagaimana? Nilai tertinggi yang mana? Oh, nilai tertinggi adalah 1. 1 dibagi 1, ya, ini kan. 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Sehingga nilai A0 dari kriteria C1 nilainya adalah 1. Saya ulangi lagi, ya. Penentuan alternatif A0 itu diperoleh berdasarkan rumus yang ada di sini atau di slide sebelumnya. Ini saya buat kecil supaya saudara kita tidak kembali ke slide-slide sebelumnya. Ya. Jadi nanti kita tentukan dulu ini termasuk kriteria benefit atau kriteria cost. Kalau termasuk kriteria benefit ini ya yang ada saya lingkari ini berarti dicari nilai maksimalnya. Nah, data ini nilai maksimalnya berapa? 1, sehingga nilai A0 dari C1 adalah 1. C2 benefit, nilai tertingginya 1. C3 benefit, nilai tertingginya 1. Ya. Kemudian C4. Nah, ini karena C4 termasuk kriteria cost, maka kita cari nilai minimalnya atau nilai yang terkecil. Dari data ini, nilai yang terkecil adalah 0,5. Sehingga 0,5 bagi 1 hasilnya adalah 0,5. Sehingga nilai A0 dari C4 adalah 0,5. Data C5 juga sama ya. Yang paling kecil adalah 0,7. 0,7 bagi 1 hasilnya adalah 0,7. Sehingga kita sudah punya data kriteria ya dari masing-masing alternatif termasuk untuk alternatif A0. Berikutnya tahap yang kedua, mengubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan. Nah, pada tahap ini kita akan memindah data tadi, kita pindah menjadi metrik keputusan X ya. Nah, ini nilainya.
1, 0,5, 0,8, 1, 0,2 kita ubah seperti ini. Hanya memindah data. Tahap yang ketiga, kita akan melakukan normalisasi pada metode ARAS. Nah, kita ingat lagi, kriteria C1 termasuk kriteria benefit, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Ya. XIJ-nya berapa? 1. Kemudian sigma dari XIJ, berarti 1 tambah, sigma itu penambahan ya. Penambahan 0,5 tambah 0,8 tambah 1 tambah 0,2 tambah 1. Saya kira nggak perlu pakai kalkulator ya. Nah, ini dijumlahkan. Ya, nanti kalau terjadi kesalahan pada perhitungan saya, silahkan dilakukan koreksi. Ya. Jumlahnya adalah 4,5, seperempat 4,5 adalah 0,23 kali. Ya, yang penting saudara tahu, 1 itu dari mana? 1 itu dari sini. A01. Ya. Kemudian A11 0,5 ya. A21 0,8 ya. Kemudian ini jumlahnya sama yang 4,5 ya. Kemudian A31 adalah 1. A41 adalah 0,2 dan A51 adalah 1. Nah, ini nanti hasil normalisasi ini kriteria C1 sampai kriteria C5 itu nanti yang akan kita gunakan ya. Kriteria C2 sama, kriteria C2. Jadi ini nilainya, saya kasih tanda merah di sini. 1, 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. 1, 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Bawahnya 1 tambah 1, tambah 0,7, tambah 0,3, tambah 1, tambah 0,7. Hasilnya adalah 4,7, seperempat 4,7, 0,213. Ya, kita ambil 3 digit di belakang koma. Ini datanya. C3 sama ya, karena termasuk kriteria benefit, dia menggunakan rumus yang ada di sini, ya, saling lingkar ini. Nah, yang membedakan kriteria C4. Kriteria C4 termasuk kriteria cost. Sehingga rumus yang digunakan adalah seper XIJ dulu. Baru nanti kita gunakan rumus yang ada di sini. Oke, sekarang kita lihat, ini nilainya 0,5 kok jadi 2. Itu 2 itu dari mana? Ya, oke, kita pakai kalkulator. Kita coba kalkulator. Seper XIJ berarti 1 bagi 0,5. 2. Ya. Kalau sudah, ini kan dibagi dulu kan. Kalau sudah baru tampilkan di sini 2. Ya. Kemudian sama juga. Seper 0,75. 1 bagi 0,7. 1,428 sekian atau 1,429. Ya, ini hasilnya. Sehingga ditambahkan ini di seper dulu. Ya, 1 bagi 0,5, 1 bagi 0,7, 1 bagi 0,5, 1 bagi 0,7, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Ya, nilai total jumlah ini ya 2 dibagi total dari jumlah yang ada di sini. Ini bukan di sini bukan 0,5 ya, tapi yang sudah dibagi menjadi 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 0,213. Ya, saya ulangi lagi ya. Kenapa nilainya berubah? Tidak 0,5 sementara tadi kriteria benefitnya tetap ya nilai ini. Nilai ini berubah karena ada rumus seper XIJ. Artinya 1 dibagi nilai dari XIJ. Ya, 1 bagi 0,5 dari 1 bagi 0,5 hasilnya berapa? 2. 1 bagi 0,7 hasilnya berapa? 1,429. 1 bagi 0,5 2. 1,429. Ya, 1,1. 1,429. Nah, baru kita lakukan perhitungan ya sehingga kita ketemu nilai normalisasi untuk kriteria C4. Kriteria C5 sama karena dia termasuk kriteria
cos, ya kita gunakan rumus seperti ini. Kita lakukan langkah seperti yang tadi ya, ini datanya 0,7, 1 bagi 0,7, 1 bagi 0,8, 1 bagi 1, ya. 1 bagi 1, 1 bagi 0,7, dan 1 bagi 1. Ya, nanti ketemu nilainya adalah di sini. Ya. Nah, dari nilai hasil normalisasi, ya, hasil perhitungan tadi kita masukkan ke sini. Ya, XIJ bintang itu adalah hasil dari normalisasi di sini. Berikutnya akan kita kalikan dengan bobot. Bobot C1 0,3, bobot C2 0,2, bobot C3 0,2, bobot C4 0,15, bobot C5 adalah 0,15. Kita kalikan dulu. Nah, hasil perkaliannya, ya, ini perkaliannya biasa ya. Kita pakai kalkulator ya di sini, misalnya 0,23 kali 0,3, ya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. 0,222 dikalikan 0,3. Ya, ini 0,066 ya, kita bulatkan 0,7. Itu hasil dari perkaliannya. Sehingga kita ketemu adalah hasil normalisasi terbobot. Langkah yang keempat, kita akan menentukan nilai utilitas. Sebelum melakukan nilai utilitas, menentukan nilai utilitas, kita tentukan nilai optimum. Itu rumusnya, sudah pernah saya jelaskan tadi. Ya. Oke, nah kita langsung masukkan saja. Kita langsung masukkan saja. Ini adalah nilai yang sudah normalisasi ya sampai tahap ini. Oke, kemudian rumus SI itu adalah sigma. Sigma dari XIJ, berarti penjumlahan dari seluruh kriteria pada tiap-tiap alternatif. Jelaskan. 0,221 diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,067 ditambah 0,043 ditambah 0,050 ditambah 0,032 ditambah 0,030. Hasilnya adalah ini. Ini komanya pakai simbolnya titik ya, pakai titik. Tidak masalah, yang penting saudara paham ya, paham untuk perhitungannya. Sehingga kita akan ketemu dari nilai yang ada di sini. Oke, coba kita hitung ya. Coba kita hitung. Sabar pendek. Oke, sini aja ya. 0,067 ditambahkan 0,043 tambahkan 0,05 0 ditambahkan 0,032 ditambahkan 0,030. Ya, hasilnya adalah 0,22. Ini perhitungan ya, ini yang lebar, ini adalah selisih sedikit, tidak masalah ya. Dimaklumi ya, tapi bukan 0,-nya ini yang selisih. Ya. Selisih 0,01 tidak masalah. Benar ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, ya, kemudian kita akan mencari nilai optimum. Nilai optimum di sini, rumusnya dibagi SI dibagi dengan S0 ini. Ya, oke, berarti kita akan melakukan pembagian 0,16, ya, di sini 0,160 dibagi 0,221. 0,723. Yang ini juga sama. Yang ini adalah, kita coba lakukan perhitungan 2. 0,186 dibagi 0, ini ya, di sini ya. 0,221. 0,841 sekian. Ya, jadi fungsi A0 ini itu adalah untuk membagi dari S0 ini. Itu fungsinya. Sehingga kita akan ketemu nilai yang ada di sini. Alternatif A1 nilainya adalah 0,723, A2 adalah 0,841, A3 0,648, A4-nya 0,582, A5-nya adalah 0,725.
Kemudian kita cari nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi adalah 0,841 pertama sama 0,725. Berarti alternatif A2 dan A5. Nah, ini kita ranking. Yang tertinggi A2 dan A5. Kita ranking berdasarkan nilai yang terbesar. Nah, sehingga A2 adalah 0,841, A5 adalah 0,725. Dion dan Danu terpilih sebagai alternatif terbaik. Atau dengan kata lain, Dion dan Danu terpilih untuk posisi operator mesin. Oke, itu penjelasan dari metode ARAS ya. Oke, ini tidak saya sediakan soal latihan. Ya, harapannya saudara sudah menguasai ya, sudah menguasai. Apalagi ini metode yang 10 ke 10 yang sudah saya jelaskan. Ya. Saya kira mudah ya untuk metode ARAS. Jadi memang yang susah ketika belajar di awal-awal ya, termasuk SAW, WP, TOPSIS, AHP, Elektre ya, terutama mungkin Elektre yang paling menurut saya paling lumayan ya, lumayan susah. Baik, saya kira cukup. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup WA atau di e-learning ataupun di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.